Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Thorik dan saya sendiri, Elisa Fitriana. Di sini kami akan membahas pertemuan ke-12, yaitu kriptografi simetris dalam mata kuliah keamanan data dan informasi. Yang pertama itu definisi kriptografi simetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama. Dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algoritma. Kriptografi simetrik atau symmetric cipher adalah kriptografi di mana dalam proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan satu key yang sama. Disebut juga private key atau cipher secret key. Algoritma kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Sedangkan algoritma kriptografi asimetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci dekripsi yang berbeda. Algoritma kriptografi simetris sering disebut algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci, dan mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu. Kelebihan dari algoritma kriptografi simetris adalah waktu proses untuk enkripsi dan dekripsi relatif cepat. Hal ini disebabkan efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci karena prosesnya relatif cepat, maka algoritma ini tepat untuk digunakan pada sistem komunikasi digital. Algoritma kunci simetris ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, waktu proses dalam enkripsi dan dekripsi relatif cepat. Ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pada pembangkit kunci. Yang kedua, algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real time, misalkan pada saluran telepon karena proses enkripsi dan deskripsinya cepat. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, untuk tiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah kunci yang berbeda, sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat kunci yang banyak secara aman, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam hal mengelola kunci. Yang kedua, perlu adanya kesepakatan bersama untuk jalur yang khusus untuk kunci. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena tidak mudah untuk menentukan jalur yang aman. Untuk kunci, masalah sering juga disebut dengan key distribution problem. Yang ketiga, apabila sebuah kunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem udah tidak aman lagi. Contoh skema enkripsi kunci simetris adalah DES atau Data Encryption Standard. Yang kedua, IDEA International Data Encryption Algorithm. Yang ketiga, FIAL.
Oke, yang B, cara kerja kriptografi simetris. Algoritma simetris atau disebut juga algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran atau stream cipher dan algoritma blok. Pada algoritma aliran, proses penyadirannya berorientasi pada 1 bit atau 1 byte data. Sedangkan pada algoritma blok, proses penyandiannya berorientasi pada sekumpulan bit atau byte data. Contoh algoritma kunci simetris adalah DES, Data Encryption Standard, Low Twist to Fish, March ADE 3-dash diaplikasikan 3 kali. AES Advanced Encryption Standard yang bernama asli Ridge-Dale. Dalam sistem enkripsi simetris, setiap orang memiliki satu kunci yang mengenkripsi dan mendekripsi data. Dalam hal ini, kunci yang dibagikan dirahasiakan dari orang lain. Jika Alice ingin mengirimkan pesan yang sangat aman kepada Bob, dia dapat menggunakan kunci private-nya untuk mengenkripsi data dan kemudian mengirimkannya menggunakan kunci public Bob. Ketika Bob menerima data terenkripsi ini, dia dapat mendekripsinya dengan kunci pribadinya sendiri, sehingga banyak dia yang dapat melihat informasi sensitif. Enkripsi kunci simetris menawarkan opsi kunci rahasia dengan kriptografi kunci simetris dan proses enkripsi simetris. Untuk pembahasan ini sudah saya sampaikan, akan dilanjutkan ke teman saya yaitu Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik, dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke contoh kriptografi simetris. Ada beberapa contoh algoritma yang memakai kunci simetris. Yang pertama ada DES atau Data Encryption Standard. Algoritma DES ini adalah sandi blok kunci simetris yang dibuat pada awal tahun 1970-an oleh tim IBM dan diadopsi oleh National Institute of Standards and Technology atau disingkat NIST. Algoritma ini mengambil plain text dalam blok 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 56 bit. Dan karena DES adalah algoritma symmetric key, DES menggunakan kunci yang sama dalam mengenkripsi dan mendeskripsi data. Jika algoritma yang digunakan adalah algoritma asimetris, maka akan menggunakan kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. DES didasarkan pada sandi blok Feisel yang disebut dengan Lucifer dan dikembangkan pada tahun 1971 oleh penelitian kriptografi IBM Horst Feistel. DES menggunakan 16 putaran struktur Feistel dan menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap putarannya. DES menjadi standar enkripsi federal yang disetujui pada November 1976 dan kemudian digunakan kembali sebagai standar pada tahun 1983, 1988 dan 1999, dan sehingga pada saat ini algoritma DES digunakan sebagai standar enkripsi data dalam keamanan informasi dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada Blowfish. Algoritma Blowfish adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai enkripsi dan deskripsi dari sebuah kalimat. Algoritma ini menggunakan teknik cipher block dengan key simetris. Blowfish memiliki ukuran blok 64 bit dan panjang key dari 32 sampai 448 bit. Blowfish menggunakan cipher Feistel menggunakan parameter S-box yang sangat besar dan nilainya tergantung pada key, dan strukturnya itu sangat mirip dengan struktur K128 yang menggunakan S-box dengan nilai tetap.
Selanjutnya ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES ini adalah algoritma enkripsi simetris kriptografi yang cukup populer di dunia IT. AES ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang sudah tidak berlaku. Algoritma AES ini digunakan untuk mengamankan data. Selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus kriptografi simetris. Studi kasus untuk kriptografi simetris ini dapat mencakup penggunaan algoritma enkripsi simetris untuk melindungi informasi yang sensitif dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya kita lihat contoh penggunaan kriptografi simetris ini dalam sebuah sistem komunikasi di sebuah perusahaan. Anggaplah ada sebuah perusahaan yang memiliki tim penelitian dan pengembangan yang sering berkomunikasi secara elektronik. Mereka sering menggunakan email, pesan instan, dan file yang berisi informasi rahasia tentang proyek-proyek yang sedang mereka jalankan. Kriptografi simetris dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dari pesan-pesan tersebut. Dan langkah-langkah yang bisa diambil dalam kasus ini, yang pertama adalah memilih algoritma kriptografi simetris. Pertama, perusahaan perlu memilih algoritma kriptosimetris yang mana yang aman dan terbukti. Contoh algoritma yang umum digunakan adalah Advanced Encryption Standard atau AES tadi, dan AES adalah algoritma blok simetris yang sangat kuat dan banyak digunakan di berbagai aplikasi. Yang kedua, yaitu menghasilkan kunci enkripsi. Setelah memiliki algoritma, perusahaan perlu menghasilkan kunci enkripsi yang akan digunakan untuk melindungi pesan-pesan mereka. Kunci enkripsi ini harus dijaga dengan aman dan hanya diberikan kepada pihak yang berwenang untuk mengakses informasi yang dienkripsi tersebut. Selanjutnya ada enkripsi pesan. Ketika tim penelitian dan pengembangan ingin mengirimkan pesan, mereka akan menggunakan kunci enkripsi yang telah disepakati sebelumnya untuk mengenkripsi pesan tersebut. Proses enkripsi ini akan mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dan hanya dapat dibaca kembali oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang sama. Selanjutnya, pengiriman pesan. Pesan yang telah dienkripsi kemudian dapat dikirimkan melalui email atau platform pesan instan yang aman. Pesan ini akan tetap terlindungi selama proses pengiriman dan hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Selanjutnya adalah deskripsi pesan. Ketika pesan diterima oleh penerima yang sah, mereka dapat menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk mendeskripsi pesan tersebut. Proses deskripsi ini akan mengembalikan pesan ke bentuk aslinya yang dapat dibaca oleh penerima. Dengan menggunakan kriptografi simetris tadi, perusahaan dapat melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, dan hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang tepatlah yang dapat membaca pesan yang dapat dienkripsi tersebut. Penting untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan kunci enkripsi serta memilih algoritma kriptografi yang kuat dalam menjaga keamanan sebuah sistem di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kami sampaikan. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, kripto dan graphia. Kripto yang berarti secret, rahasia, dan graphia yang berarti writing atau tulisan. Dan menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan informasi atau pesan ketika pesan tersebut dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berbicara pada ranah keamanan akan sebuah informasi yang melibatkan kriptografi, tentunya tidak terlepas dengan algoritma. Kriptografi simetrik adalah kriptografi di mana sebuah proses enkripsi dan deskripsi menggunakan satu key yang sama dan disebut juga dengan private key atau super secret key. Algoritma kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Sedangkan algoritma kriptografi simetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci deskripsi yang berbeda. Algoritma kriptografi simetris sering disebut juga dengan algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu algoritma aliran atau stream ciphers dan algoritma blok atau block ciphers. Studi kasus kriptografi simetris dapat mencakup penggunaan algoritma enkripsi simetris untuk melindungi informasi yang sensitif dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Salah hilafnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.